Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum bunuh diri. Saya ambilkan pertama dari kitab Is'adur Rafiq, syarahnya Sulam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun minal kabairi qatlul insani nafsahu. Salah satu dosa besar adalah bunuh diri. Liqaulihi as-salatu wassalam man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa finnari jahannama. Orang yang menjatuhkan diri dari gunung kemudian dia membunuh dirinya, fahuwa finnari jahannama yataradda fiha khalidan mukhalladun fiha abada. Maka dia akan masuk neraka, dia akan dijatuhkan di neraka jahanam selama-lamanya. Wa qalihi alaihi salatu wassalam alladzi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar. Orang yang mencekik dirinya sendiri, dia juga akan mencekik dirinya di dalam neraka. Wa qalihi alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun. Ada orang pada zaman sebelum kalian, sebelum sahabat, ada seorang laki-laki bihi jirahun, dia mempunyai banyak luka. Banyak luka ini ada sebagian riwayat karena perang, banyak luka karena perang. Fajazia, maka dia tidak sabar karena lukanya itu. Fahadda sikinan, maka dia itu melandepkan pokoknya itu menajamkan sebuah pisau. Fajazza biha yadahu, terus yang luka itu di tangannya terus tangannya dipotong. Dia itu tangannya dipotong. Famaraqu adamu, maka darah itu selalu mengalir hatta mata, sehingga dia mati. Faqala Allahu badiruni abdi binafsihi. Wa fi hadisin kana rabbukum, maka Allah berfirman qad hurrimat alaihil jannah, maka diharamkan surga baginya. Wa ghairi dzalika minal hadis, dan banyak hadis al-katsiratus sharihah, banyak sekali hadis yang menjelaskan fi annahu kabiratun, maka bunuh diri itu dosa besar. Juga dijelaskan dalam kitab yang lain, dalam kitab Az-Zawajir. Kitab Az-Zawajir ini masalah dosa-dosa besar. Itu ada hadis, yaitu wa fi riwayatin, Az-Zawajir ini juz 2, yang juz 2 halaman 155. Nah, itu di sana ada hadis faqalu ayyuna min ahlil jannah in kana hadza min ahlin nar. Ada cerita gini, ada seseorang itu khusyuk. Ada orang khusyuk. Sahabat-sahabat itu, orang yang di sekitar Kanjeng Nabi itu itu memuji-muji orang itu. Wah, Kanjeng Nabi ini amalnya Masya Allah. Amalnya itu orangnya khusyuk, ahli ibadah gitu. Ini pasti masuk surga. Tapi Kanjeng Nabi berkata, tidak, ini adalah ahli neraka. Nah, terus sahabat berkata, bagaimana kita? Kalau orang ini aja ahli neraka, bagaimana dengan kita? Tapi Kanjeng Nabi sudah bersabda bahwa ini orang ini akan masuk neraka, walaupun terlihat ahli ibadah. Akhirnya ada orang yang tidak percaya. Faqala rajulun, ada yang agak ragu, bukan tidak percaya, di hatinya itu kayak ingin membuktikan. Faqala rajulun minal qaumi ana sahibuhu abadan. Kalau begitu saya akan menemani orang ini selamanya. Ingin tahu kok bisa dikatakan ahli neraka itu bagaimana, padahal ini adalah orang yang ahli ibadah. Qala fa kharaja ma'ahu kullama waqafa ma'ahu. Akhirnya beliau itu orang itu keluar bersama yang dikatakan ahli neraka itu, padahal ahli ibadah, keluar bersama. Ketika berhenti ya berhenti. Wa idza asra'a ma'ahu, ketika berjalan cepat. Itu ada satu riwayat ini dalam perang gitu. Ternyata orang itu juga ikut perang. Jadi ketika orang ini perang itu yang lain itu ada yang mengikuti, menemani gitu loh. Ingin tahu kok bisa dikatakan ahli neraka itu bagaimana.
Akhirnya ketika perang itu faqala fajuriha ar-rajulu. Ketika perang orang ini ternyata terluka. Jarohan syadidan, terlukanya sangat parah. Lah ketika orang ini ketika perang terluka parah, ternyata orang ini tidak sabar. Kan nggak mati tapi terluka. Orang itu tidak sabar, fasta'jala al-mauta. Maka dia itu ingin mempercepat kematiannya. Fawadu'a sayfahu bil ardi, maka orang itu menancapkan pedangnya di tanah. Waduba bahu baina sadiyaihi. Terus pucuk pedangnya itu di antara dadanya itu, di antara ini, di tengah-tengah dada itu. Tsumma tahamala ala sayfihi. Kemudian orang itu menekan badannya, menekan badannya untuk ditancapkan ke pedangnya itu. Faqatala nafsahu, maka orang itu bunuh diri. Maka fakharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tadi ingin membuktikan, kok bertanya-tanya, kok bisa dikatakan ini ahli neraka, itu akhirnya kembali pada Rasulullah. Terus faqala asyhadu annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Terus qala wa madzaka. Terus Rasulullah berkata, kok bisa begitu? Kenapa kamu mengatakan itu? Faqala ar-rajul. Terus orang itu menceritakan kejadian tadi. Setelah menceritakan kejadian tadi, terus Kanjeng Nabi mengatakan, bersabda, inna rajula la ya'malu amal ahli jannah fima yabdu linnas bahwa min ahlin nar. Orang itu kadang beramal seperti amalnya ahli surga yang terlihat di kalangan orang banyak, tapi ternyata bisa saja orang itu termasuk ahli neraka. Dan sebaliknya, wa inna rajula la ya'malu amal ahli nar fima yabdu linnas. Ada orang yang beramal seperti amalnya orang yang ahli neraka, terlihat orang itu seperti ahli neraka, wa huwa min ahlil jannah. Ternyata orang itu bisa saja menjadi ahli surga. Itu. Nah, di sini dan dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'at Fiqhiyah, ya, Al-Kuwaitiyah, ya. Itu bunuh diri juga, bahasa Arabnya itu al-intihar. Kalian bisa cek di kitab Mawsu'ah Kuwaitiyah. Itu sebanyak 45 jilid. Ini di jilid ke-6, juz 6, halaman 282. Nah, itu masalah intihar. Itu alif, nun, ta, ha, ro. Intaharo itu maknanya bunuh diri. Di sini dikatakan wa yutlaqu al-intihar ala qatl insani nafsahu bi ayyi wasilatin kanat. Bunuh diri itu, intihar itu maknanya bunuh diri dengan cara apapun. Itu tidak boleh. Nah, dengan bunuh diri di sini ada dua macam, ada dua cara, gitu. Ada cara itu lewat memang langsung bunuh diri, ada dengan tidak melakukan apa-apa. Maksudnya gini loh, saya bacakan ya. Bima yatahaqqaqul intihar. Pertama, al-intihar ma'un minal qatli fayatahaqqaqu biwasaila mukhtalifatin. Ada yang modelnya melakukan bi'ityani fi'lin manhiyin, melakukan perkara yang dilarang, seperti menggunakan pedang, kasti'malis sayfi awil rumhi, menggunakan tombak, awal bunduqiyah, atau menggunakan peluru. Kalau sekarang ya pokoknya untuk menyerang musuh lah, peluru apa bahasanya bom gitu lah pokoknya. Terus dibuat bunuh diri. Nah, bunduqiyah itu maknanya peluru. Kalau zaman dulu bunduk itu untuk menyerang musuh itu. Jadi ada alat itu terus dilempar. Kalau sekarang ya bahasanya bom itu. Ya peluru atau au aklis sumi, atau makan racun. Au ilqai nafsi min syaikin, atau menjatuhkan diri dari gedung yang tinggi, tempat yang tinggi. Au finnari, atau dia itu melemparkan dirinya dalam api, liyah tariko supaya dia terbakar. Nah, ini modelnya aktif. Ada yang bunuh diri itu model pasif. Nah, maksudnya tidak melakukan apa-apa. Maksudnya apa? Contohnya gini. Wa idza kana al-izhaqu bil tina'i 'anil wajibi, yaitu bunuh diri dengan cara tidak melakukan perkara yang wajib. Contoh, kal imtina'i minal akli, tidak mau makan. Nah, tidak mau makan itu termasuk tidak mau makan sampai dia mati. Nah, itu bunuh diri juga. Awis surbi. Nah, dan ini tidak melakukan apa-apa, maksudnya tidak mau itu.
wa tarki ilajil jurhi, dan tidak mau berobat, al mausuqi birbur'ihi bima fihi. Nah itu. Jadi meninggalkan berobat, sehingga dia itu, jika dia itu tidak berobat maka dipastikan dia akan meninggal. Padahal jika berobat dia insya Allah dipercaya akan sembuh. Tapi dia tidak mau berobat, yang menyebabkan dia mati. Maka itu di sini ada yang mengatakan ini khilaf, ada yang mengatakan termasuk bunuh diri. Tapi karena di sini bima fi min khilafin, ada yang mengatakan bunuh diri, ada yang mengatakan tidak. Itu masalah orang yang sakit, dia itu jika berobat bisa sembuh, tapi tidak mau berobat sehingga menyebabkan meninggal. Itu khilaf. Nah ini di sini itu termasuk bunuh diri. Jadi intinya apa? Bunuh diri adalah tindakan dosa besar. Pokoknya jangan sampailah ada bunuh diri. Alasan untuk maksudnya li'la'i kalimatillah. Itu ada dalam kitab yang lain, itu ada dalam Mausu'ah Fiqhiyah juga, dalam yang lain ya. Jangan model bunuh diri kalau sendiri untuk melawan orang banyak. Itu jangan model jihad, itu bukan sengaja bunuh diri, itu tetap gak boleh. Kalau memang seumpamanya mau membunuh musuh orang kafir, ternyata bagaimana terus senjatanya kembali, lah itu bisa saja kan, itu kan gak sengaja. Tapi jika dia itu sengaja membunuh dirinya, alasannya untuk membunuh orang kafir, tapi dia tuh pasang bom di dirinya, ya jangan. Itu kan namanya bunuh diri, itu gak boleh. Tapi kalau gini, itu ada dalam kitab Mausu'ah. Kalau model gini, ada musuh 1000, kamu sendirian membawa pedang, membawa granat, membawa tembak, kamu melawan 1000 itu sendirian. Walaupun yakin bahwa kamu yakin jika melawan 1000 musuh itu sendirian kamu akan mati, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Tapi dengan syarat itu loh, melawan loh ya, melawan, bukan membunuh dirinya loh ya. Melawan musuh orang kafir, kafirnya itu kafir harbi loh ya, kafir harbi. Kalau kafir dimi jangan, itu bukan jihad. Melawan orang jihad yang kata-kata dalam kitab itu jihad melawan orang kafir, itu maksudnya kafir harbi, bukan kafir selain harbi. Ya. Itu sendirian, musuhnya kafir harbi ada 1000, kalian berangkat sendiri membawa pedang sendiri, walaupun yakin nanti akan terbunuh, itu tidak termasuk bunuh diri. Nah itu termasuk jihad kalau itu, walaupun sendirian, tapi kan untuk melawan. Dan matinya dibunuh, oleh mereka. Nah itu ya, pokoknya gitulah, semoga tidak ada salah paham. Pokoknya kita banyak-banyak ngaji lah, buka-buka kitab salaf, insya Allah jelas. Maaf jika ada salah paham nanti, semoga tidak ada salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.